Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan bahasa jurnalistik, bahasa ilmiah, dan bahasa sehari-hari. Mungkin tanpa kita sadari, ketiga jenis bahasa ini sering dikatakan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat membaca berita, lalu kita menemukan bahasa jurnalistik. Saat membaca skripsi atau jurnal penelitian, kita menemukan bahasa ilmiah. Sedangkan ketika kita berbicara dengan teman, keluarga, atau orang sekitar yang kita menggunakan bahasa sehari-hari, meskipun sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Ketiga memiliki karakteristik, tujuan, dan gaya penyampaian yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami perbedaan tersebut agar dapat menggunakan bahasa secara tepat sesuai dengan situasi dan kebutuhan komunikasi. Jurnalistik adalah aktivitas mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Aktivitas ini dilakukan oleh wartawan atau jurnalis dalam sejarah Islam sendiri. Cikal bakal jurnalistik yang pertama kali di dunia terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Saat banjir besar melanda, untuk mengetahui apakah air bah sudah surut, Nabi Nuh mengutus seekor burung dara keluar kapal untuk memantau keadaan air dan kemungkinan adanya makanan. Atas dasar fakta tersebut, Nabi Nuh dianggap sebagai wartawan pertama di dunia. Tak berhenti sampai di situ, perkembangan jurnalistik melalui tulis-menulis makin meluas pada masa peradaban Mesir, ketika masyarakatnya menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama papyrus. Pada abad ke-8 Masehi, tepatnya tahun 911 Masehi, di Cina muncul surat kabar cetak pertama dengan nama King Pao, yang berarti kabar dari istana, yang kemudian oleh Kaisar Kuangso. Surat kabar itu diedarkan secara teratur, yakni seminggu sekali. Pada awalnya, surat kabar ini ditulis tangan oleh para pedagang penukar uang di Rialto, dan seiring berkembangnya zaman, surat kabar ini kemudian dicetak surat kabar cetak. Yang pertama kali terbit teratur setiap hari adalah Oxford Gazette yang bertempat di Inggris sekitar tahun 1965 Masehi. Surat kabar ini kemudian berganti nama menjadi London Gazette, dan ketika Henry Mudiman menjadi editornya untuk pertama kali, dia menggunakan istilah newspaper. Pertama, kita akan membahas bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan atau media massa dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Bahasa ini juga dirancang agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Tujuan utama bahasa jurnalistik itu adalah penyampaian informasi secara cepat, jelas, singkat, padat, dan akurat. Karena pembacanya itu berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, maka dari itu bahasa jurnalistik harus menggunakan kata-kata yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya adalah bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah merupakan bahasa yang digunakan dalam karya akademik seperti skripsi, jurnal, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Bahasa ilmiah juga memiliki tujuan untuk penyampaian hasil pemikiran atau penelitian secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena digunakan dalam lingkungan akademik, bahasa ilmiah memiliki tingkat formalitas yang tinggi. Selanjutnya adalah bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari merupakan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari antara individu dengan individu lainnya.
Bahasa ini cenderung santai, fleksibel, dan tidak selalu mengikuti aturan kebahasaan secara ketat. Setelah memahami pengertiannya, sekarang kita akan melihat perbedaan utama dari ketiga jenis bahasa tersebut. Pertama, dari segi tujuan. Bahasa jurnalistik bertujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan jelas. Bahasa ilmiah bertujuan menjelaskan hasil penelitian atau pemikiran secara akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan bahasa sehari-hari bertujuan memudahkan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, dari segi gaya bahasa. Bahasa jurnalistik menggunakan kalimat yang ringkas dan langsung pada inti informasi. Bahasa ilmiah menggunakan kalimat yang lebih formal, sistematis, dan terstruktur. Bahasa sehari-hari menggunakan bahasa yang santai dan spontan. Ketiga, dari segi kosakata. Bahasa jurnalistik memiliki kata-kata yang mudah dipahami masyarakat luas. Bahasa ilmiah sering menggunakan istilah teknis atau akademik. Bahasa sehari-hari lebih banyak menggunakan kosakata yang umum digunakan dalam percakapan. Keempat, dari segi objektivitas. Bahasa jurnalistik dan bahasa ilmiah sama-sama mengutamakan objektivitas. Namun, bahasa ilmiah memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi karena harus didukung teori dan data penelitian. Sementara itu, bahasa sehari-hari seringkali dipengaruhi oleh perasaan, pengalaman, atau pendapat pribadi. Dengan kata lain, satu informasi yang sama dapat disampaikan dalam 3 bentuk bahasa yang berbeda sesuai dengan kebutuhan komunikasinya. Sebagai kesimpulan, bahasa jurnalistik, bahasa ilmiah, dan bahasa sehari-hari memiliki fungsi serta karakteristik yang berbeda. Bahasa jurnalistik menekankan kecepatan, kejelasan, dan fakta. Bahasa ilmiah menekankan ketepatan, sistematika, dan dasar akademik. Sedangkan bahasa sehari-hari menekankan kemudahan dan keakraban dalam komunikasi. Memahami perbedaan ketiganya akan membantu kita menggunakan bahasa secara lebih efektif sesuai konteks dan tujuan komunikasi. Sekian pemaparan mengenai perbedaan bahasa jurnalistik, bahasa ilmiah, dan bahasa sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.